Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3921. Pria Korea Selatan bermargali itu menyeka air mata dengan lembut, janjinya menjanjikan angsur menjadi tegas. Pada saat itulah dia memiliki pemahaman baru tentang uang. Dia memahami isi sebuah puisi kuno oleh penyair Cina Li Bai. Saya dilahirkan untuk berguna, dan saya akan kembali setelah semua uang hilang. Jadi bagaimana jika lebih dari 30 miliar dolar AS dihabiskan dalam sekejap? Misi kekayaan tertinggi adalah melayani kehidupan. Orang-orang yang hadir menyaksikan lelaki tua kurus dengan kulit pucat ini dengan cepat mendapatkan kembali warnanya. Energi serta semangatnya meningkat pesat, dan mereka sangat iri. Ini juga membuat banyak orang merasa sangat sakit, karena 4 potongan pil peremajaan sudah diminum semuanya. Sisanya adalah 1 pil peremajaan yang utuh. Banyak orang bertanya-tanya, jika potongan 1/4 pil peremajaan memiliki efek seperti itu, efek seperti apa yang akan dimiliki oleh 1 pil utuh? Saat ini, orang kaya dari Korea Selatan turun dari panggung dan kembali ke tempat duduknya dengan diam. Jasmine berkata dengan serius ke mikrofon saat ini. Seperti yang kita semua tahu, lelang ini diadakan bersama oleh Moore Group dari Aurus Hill dan Wade Group dari East Cliff. Pemilik pil peremajaan secara khusus menitipkan pesan kepada saya sebelum lelang. Dia mengucapkan terima kasih kepada kedua perusahaan. Dia juga secara khusus menjelaskan ingin berterima kasih kepada Tuan Jeremiah Wade, Direktur Wade Group, sudah memberikan dukungan yang besar untuk pelanggan. Dan juga karena sudah berkencan jauh-jauh ribuan juta dari East Cliff untuk berpartisipasi langsung sebagai tamu terhormat. Jeremiah, yang berada di baris pertama di bawah panggung, sangat bersemangat saat mendengarnya. Charlie sudah dipahami sebelum peletangan bahwa dia akan memberi setengah pil peremajaan di acara peletangan. Dia menantikan momen ini, hanya saja dia tidak tahu pengaturan seperti apa yang dibuat Charlie. Juga tidak tahu kapan Charlie akan memberikan setengah pil tersebut untuk dirinya sendiri. Selain itu, karena dia menyaksikan harga keempat pil peremajaan ini terus meningkat, dia bahkan lebih khawatir Charlie akan menyesalinya. Bagaimanapun, 1/4 pil ini saja dapat dilelang dengan harga yang mengerikan, sebesar 38,2 miliar dolar AS. Jika setengah pil dilelang, itu bisa lebih dari 50 miliar dolar AS. Oleh karena itu, dia takut setelah Charlie melihat situasi ini, tiba-tiba pikirannya berubah, dan dia akan sia-sia. Namun, saat mendengar kata-kata Jasmine, jantung yang menggantung akhirnya terjatuh. Pada saat ini, Jasmine dengan sengaja menaikkan volumenya, dan berkata dengan lantang, "Selanjutnya, saya ingin membuat pengumuman besar atas nama pemilik pil peremajaan. Saya akan memberikan setengah pil peremajaan kepada Tuan Jeremiah Wade." Begitu kata-kata ini terucap, penonton menjadi gempar. Semua orang penasaran, siapa pemilik pil peremajaan itu? Penasaran apakah mereka bisa membeli pil peremajaan secara langsung, bukan melewati proses lelang. Namun, siapa yang mengira bahwa orang misterius yang tidak mengungkapkan informasi apapun ini sebenarnya akan memberikan Jeremiah setengah pil saat acara? Ini setengah pil, apakah dijual terpotong atau utuh? Tidak mungkin kurang dari 50 miliar dolar AS. Namun, pria misterius itu memberi Jeremiah 50 miliar dolar begitu saja. Kebajikan dan kemampuan apa yang dimiliki Jeremiah ini, memiliki wajah sebesar itu? Banyak orang berbisik satu sama lain. Seseorang berkata, setelah keluarga Wade dikacaukan oleh poster Istana Wanlong, seharusnya situasi mereka buruk. Mengapa Jeremiah menjadi begitu luar biasa dalam sekejap mata? Bab 3922. Jeremiah bisa mendengar semua diskusi berbisik di sekitarnya dengan jelas. Pada saat ini, dia sangat bersemangat. Dia bersemangat bukan hanya karena setengah pil peremajaan, tetapi juga karena perasaan berada di bawah sorotan orang banyak. Di mata dunia luar, setengah harta keluarga Wade dipotong dan diberikan kepada Istana Wanlong. Keluarga menjadi sering dibicarakan, dibenci, atau bahkan diejek di luar.
Yeremia merasa dirugikan. Dia ingin mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa keluarga Wade belum setengah dimakan oleh Istana Wanlong. Sebaliknya, keluarga Wade langsung mengambil seluruh Istana Wanlong ke dalam kantong mereka. Namun, dia tahu bahwa cucu supernaturalnya, Charlie, tidak berniat membuat dunia luar mengetahui hubungan sebenarnya antara keluarga Wade dan Istana Wanlong. Oleh karena itu, meskipun kata-kata seperti itu menimbulkan kebencian, dia sama sekali tidak berani mengungkapkannya ke dunia luar. Yeremia, yang telah dirugikan selama ini, akhirnya menemukan perasaan gembira. Karena itu, dia sangat bersemangat. Namun saat ini, Kathleen yang sendirian di dalam ruangan VIP di lantai 2 sangat terkejut, dan juga bingung. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkemah dengan suara rendah. Jika Charlie hanya berterima kasih kepada Yeremia untuk peletangan ini, dia sama sekali tidak perlu memberikan setengah pil, bukan? Dengan situasi pelangangan saat ini, jika menjual setengah dari pil peremajaan langsung, situasi akan mendidih. Dan itu pasti bernilai puluhan miliar dolar. Mengapa memberikan setengah pil untuk membalas budi kecil dari keluarga Wade? Selain itu, jika apa yang benar keluarga Wade membantu mengatur pelanggan, sepertinya bukan keluarga Wade yang membantu Charlie, tapi Charlie yang membantu keluarga Wade. Lagi pula, keluarga Wade dapat menunjukkan wajah mereka di depan begitu banyak orang kaya saat ini. Di masa depan, saya tidak tahu berapa banyak orang kaya yang ingin menjilat mereka demi pil peremajaan. Tidak peduli bagaimana melihatnya, sepertinya Charlie ingin mengambil keluarga Wade. Mungkinkah Charlie memiliki hubungan lain dengan keluarga Wade? Kathleen datang dengan kening berkerut. Dan pada saat yang sama tidak dapat menahan diri untuk berpikir, tapi aku sudah menyelidiki keluarga Wade dengan jelas. Meskipun nama belakang Charlie juga Wade, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Charlie memiliki hubungan dengan keluarga Wade di Eastcliff. Apakah Charlie kerabat jauh keluarga Wade, atau cabang keluarga Wade? Namun, jika Charlie benar-benar anggota cabang keluarga Wade, maka kekuatannya sangat kuat, bukan? Belum lagi, dia bisa mendapatkan setidaknya lebih dari 100 miliar dolar AS di peletangan malam ini. Kalau orang seperti itu yang hanya anggota cabang keluarga, maka keluarga utama Wade lebih kuat lagi. Untuk sementara, Kathleen juga sedikit bingung. Saat ini, Yeremia yang sudah lanjut usia sudah berdiri di atas panggung. Menghadapi muncul dan berbicara lebih dari 400 orang, lonjakan melonjak. Untuk menghormati Yeremia, staf menyerahkan pil peremajaan kepadanya, dan berkata dengan hormat, "Tuan Wade, Anda dapat meminum pil peremajaan sendiri." Yeremia terkejut beberapa saat, lalu kembali sadar, dan berkata dengan cepat, Oke, aku akan melakukannya sendiri." Setelah selesai berbicara, dia dengan hati-hati mengambil setengah pil di depan umum. Sejak dia mengetahui bahwa Yule telah pulih karena pil peremajaan dan menjadi lebih muda 10 atau 20 tahun, Yeremia penuh dengan keinginan dan harapan pada pil ini. Sekarang, dia akhirnya mendapatkan keinginannya. Bersemangat, Yeremia memasukkan pil peremajaan ke dalam mulut dengan tangan sendiri. Dia menutup matanya, ingin merasakan dengan hati-hati setiap langkah reaksi pil di dalam tubuh. Namun, pelepasan efek pengobatan pil peremajaan jauh lebih cepat dari yang dia bayangkan. Dia tidak memiliki lesi yang membandel, sehingga pil peremajaan menyebar langsung ke seluruh tubuh setelah dia meminumnya. Yeremia merasakan kehangatan yang dibawa oleh pil peremajaan di mana-mana. Dia tidak tahu transformasi seperti apa yang sedang dia alami. Lebih dari 400 orang yang hadir terkejut saat mengetahui bahwa bagian rambut perak Yeremia, yang sudah benar-benar putih, mulai berubah menjadi abu-abu secara langsung. Bab 3923, dan kerutan yang dalam di kulitnya juga mulai memudar dalam sekejap. Bintik-bintik penuaan menghilang dengan cepat, seolah-olah disihir. Ini benar-benar langkah mundur waktu. Hanya setengah pil sudah memungkinkan Yeremia menemukan keadaannya seperti 10 tahun yang lalu. Dari seorang oktogenarian berambut perak menjadi seorang lelaki tua spiritual berambut hitam yang tampak muda dan bersemangat kembali. Dan efek dari setengah pil ini juga membuat lebih dari 400 orang yang hadir untuk mengatur ulang pemahaman mereka tentang pil peremajaan.
Semburan diskusi panas segera pecah di antara hadirin. Ya Tuhan, ternyata setengah pil saja begitu efektif. Jeremiah terlihat setidaknya 10 tahun lebih muda. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Setengah pil peremajaan memiliki efek seperti itu. Ini semua melawan langit. Tidak perlu dikatakan lagi. Jika meminum pil peremajaan yang utuh, pasti akan menjadi 20 tahun lebih muda. Ya Tuhan, bagaimana bisa ada obat ajaib seperti itu ada di dunia ini? Bisa memutar balik waktu. Apakah aku sedang bermimpi panjang? Keempat pil peremajaan sebelumnya pada dasarnya berfungsi sebagai penawar untuk mengobati penyakit karena jumlahnya yang kecil. Efek perbaikan penyakit sudah jelas, tapi tidak mencerminkan keajaiban pil peremajaan untuk membuat orang kembali awet muda. Sekarang, semua orang akhirnya menyaksikan efek pil peremajaan yang paling menakjubkan, yaitu kembali ke masa lalu. Dan perubahan besar Jeremiah yang terlihat secara langsung membuat mereka yang berniat bersaing untuk pil peremajaan terakhir menjadi lebih percaya diri dan bersemangat. Sementara Jordan semakin bersemangat, mereka harus mengakui bahwa pelelangan ini benar-benar telah memahami psikologi orang-orang kaya ini secara ekstrim. Apakah itu perumusan aturan lelang, atau ritme merangsang selera semua orang selangkah demi selangkah? Semuanya ditentukan selangkah demi selangkah oleh orang-orang kaya ini. Ketika mereka melihat Jeremiah meminum setengah pil dan memiliki efek seperti itu, mereka langsung berpikir tanpa sadar, efek ajaib seperti apa yang akan terjadi jika Jeremiah meminum satu pil utuh. Mungkin, alih-alih beruban, sebagian besar rambutnya akan berubah menjadi hitam. Dan perubahan penampilannya bukan dari 80 menjadi seperti 70, mungkin dari 80 menjadi 60 tahun. Dan Jordan mau tidak mau berpikir, bagaimana jika dia meminum seluruh pil? Mungkin dirinya tidak akan lagi menjadi orang tua yang sekarat di usia 90-an, tetapi orang tua yang sehat yang terlihat berusia awal 70-an. Dirinya akan seperti Jeremiah di atas panggung, terlihat masih sehat. Saat ini, keinginannya akan pil peremajaan telah mencapai puncaknya. Selain dia, Carlson Hobbs dan Bernard Arnault juga memiliki pemikiran yang sama dengannya. Jordan, di sisi lain, sudah mulai menganalisis dengan serius kedua pesaingnya di dalam benaknya. Ketika dia merentangkan tangan kirinya, dia memikirkan Bernard Arnault. Dia bergumam dengan suara yang sangat rendah. Orang ini bernilai lebih dari 100 miliar dolar AS, dan saya memaafkannya karena tidak akan menghabiskan banyak uang. Dia seharusnya tidak bisa bermain lebih dari 80 miliar dolar AS. Tidak ada yang perlu ditakuti. Segera, dia merentangkan tangan kanannya. Yang dia pikirkan adalah Carlson Hobbs. Tetapi jika dia ingat dengan benar, Carlson belum berusia 50 tahun ini. Dia belum cukup umur untuk meminum pil peremajaan. Berbicara tentang ini, dia sedikit mengernyit dan berpikir dalam hati, saya kira dia datang mungkin hanya untuk mengetahui realitas pil peremajaan. Jika itu masalahnya, saya tidak perlu khawatir. Saat ini, staf mengantar Jeremiah, yang terlihat 10 tahun lebih muda, kembali ke kursi VIP. Jasmine berkata, hadirin sekalian, hal berikutnya yang akan muncul di atas panggung adalah puncak dari pelelangan malam ini. Satu-satunya pil peremajaan utuh yang akan dilelang. Bab 3924. Satu pil peremajaan yang utuh adalah akhir dari seluruh lelang. Semua orang menantikannya, meskipun kebanyakan orang tidak memenuhi syarat untuk memperebutkan pil ini. Mereka semua ingin melihat siapa yang memiliki kekuatan untuk mendapatkannya. Selain itu, mereka juga ingin melihat efek ajaib apa yang akan terjadi jika seseorang meminum satu pil peremajaan utuh di depan umum. Segera, staf membawa satu pil peremajaan, dan Jasmine menunjuk ke arah pil tersebut dan berkata dengan sedikit senyum. Harga awal pil peremajaan terakhir adalah 10 miliar dolar AS, 100 juta dolar setiap kenaikan. Anda yang tertarik diundang untuk mulai menawar. Begitu Jamin selesai bicara, Bernard Arnault langsung mengangkat tangannya dan berkata, saya akan membayar 50 miliar. Bernard Arnault tahu, seperempat bagian saja dijual seharga 38,2 miliar. Dan harga transaksi keseluruhan ini pasti beberapa puluh miliar. Dia langsung menyebut 50 miliar, sebagai pemanasan dulu. Setelah menunggu semalaman,
Jordan menunggu-nunggu kesempatan ini langsung berkata, "Saya akan membayar 60 miliar." Bernard Arnault berbalik dan melihat Jordan. Dia, orang kaya teratas dalam hal barang-barang mewah, selalu aktif di Eropa. Aset serta perusahaannya terkonsentrasi di Eropa. Melihat Jordan, seorang pria tak terlihat dari Amerika, dia tidak mengenalnya. Melihat pria tua itu menawar 60 miliar dolar, dia langsung berkata tidak mau kalah. "Saya akan memberikan 62 miliar dolar." Jordan berpikir bocah tua ini tidak akan bisa melawannya selama 2 putaran dengan sekali kenaikan sebesar 10 miliar. Namun tidak disangkanya bahwa dia akan menjadi sedikit pinggul ketika dia muncul. Dia tersenyum sedikit, mengangkat tangannya dan berkata, "Ayo bersama-sama, 70 miliar." Bernard Arnault mengertakkan gigi, mengepalkan satu tangan, dan mengangkat tangannya ke udara. 72 miliar. Jordan tidak menunjukkan kelemahan apapun. Dia langsung berkata, "Buat lagi, 80 miliar." Jordan menyebut harganya 3 kali, dan hampir mendorong Bernard Arnault ke jurang likuidasi. Sebab, limit yang bisa dibawanya berada di kisaran 80 hingga 90 miliar. Dan harga yang diminta lelaki tua ini sangat sengit. Jika dia menginginkan 90 miliar lagi, dia pada dasarnya akan tersingkir. Ini membuat Bernard Arnault gugup dan terkejut. Dia benar-benar tidak dapat mengetahuinya, dan berpikir dalam hati, apa asal-usul orang Tionghoa tua ini? Mengapa dia terus meneriakkan 60 miliar, 70 miliar, bahkan 80 miliar tanpa mengubah ekspresinya? Dia punya begitu banyak uang. Tidak mungkin. Mengapa aku tidak pernah mendengar tentang dia? Saat ini, Jasmine berkata, nomor 035 menawarkan 80 miliar. Apakah ada yang lain yang lebih tinggi? Bernard Arnault sedikit tidak tahu apa-apa. Dan dia tidak yakin apakah lelaki tua itu menggertak. Jika pihak lain menggertak, ketika dia membayar nanti, selama dia tidak bisa membayar, pil akan diberikan kepadanya. Namun, dia tidak berani menaruh semua harapannya, karena jika pihak lain benar-benar membayar uangnya, bukankah dia akan tamat? Tepat ketika dia masih ragu apakah akan melanjutkan penawaran atau tidak, seorang pria parubaya di antara kerumunan mengangkat tangannya dan berkata, "Saya menawar 90 miliar." Begitu kata-kata ini terucap, semua orang berbalik untuk melihatnya. Itu 099. Carlson Hobbs yang berbicara. Jordan melihat tawaran Carlson Hobbs, dan jantungnya berdetak kencang. Saya pikir dia di sini hanya untuk mencari tahu kebenaran. Tidak berharap dia benar-benar menawar. Carlson Hobbs juga melihat tatapan Jordan saat ini. Matanya bertemu. Dia mengatupkan kedua tangannya dan sedikit mengangguk. Jordan tahu bahwa yang dimaksud pihak lain adalah meminta maaf pada dirinya. Arti umumnya adalah, "Maaf saya menyinggung perasaanmu." Jordan merasa malu. Dia menyadari, begitu orang ini mulai menawar, dia tidak memiliki peluang untuk menang. Jadi, sebagai sesepuh, dia juga membungkuk kepada Carlson Hobbs. Dan bahkan ada sedikit doa di matanya. Makna itu juga sangat jelas. Dia berusia 90-an dan akan mati. Melihat semua orang telah bertemu, saya harap Anda dapat mengangkat tangan dan memberi saya kesempatan ini. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan berkata, "Saya akan membayar 100 miliar." Begitu kata-kata itu jatuh, Carlson Hobbs mengangkat tangannya lagi dan berkata dengan datar, 110 miliar. Panci telah digoreng di tempat. Ada banyak orang kaya yang bernilai lebih dari 100 miliar dolar AS di daftar Forbes, dan masih banyak lagi di luar daftar Forbes. Namun, mungkin hanya segelintir orang di daftar Forbes yang bisa menghasilkan uang tunai 110 miliar. Bab 3925. Semua orang menebak-nebak, dari asal mula nomor 035 ini dan nomor 099 ini. Saat ini, Bernard Arnault yang mengenakan kostum nomor 016 benar-benar pingsan. Meskipun di atas kertas dia adalah yang terkaya di antara semua pesaing malam ini, dia tidak pernah mengira akan langsung dikeluarkan dari daftar pesaing hanya 1 menit setelah pelanggan terakhir dimulai. Keputusasaan dan penyesalan nyaris membuatnya ambruk di tempat. Jika dia tahu ini masalahnya, bahkan jika seperempat pil terakhir dilelang seharga 50 miliar,
dia tidak akan melewatkannya. Di dalam ruangan VIP, Kathleen juga terpana. Dia tidak melihat wajah Carlson Hobbs, tetapi dari momentum kesepakatan Carlson, dia tahu bahwa 110 miliar dolar bukanlah apa-apa bagi orang ini. Dengan cara ini, mungkin agak merepotkan bagi kakeknya untuk mendapatkan pil peremajaan ini. Tidak hanya Kathleen yang terkejut, bahkan Charlie juga terkejut. Dia selalu curiga bahwa 99 Carlson Hobbs memiliki latar belakang yang besar. Charlie tidak menyangka akan seperti yang diharapkan. Ini juga membuatnya semakin penasaran tentang siapa Carlson Hobbs ini. Di arena saat ini, Jordan mengangkat tangannya dan berkata, tidak mau kalah. 120 miliar. Dia sudah memahami metode operasi bidang Shuro hari ini. Biarkan sekelompok orang kaya yang berjuang mati-matian untuk mendapatkan kesempatan bertahan hidup. Harganya ditakdirkan untuk menembus langit. Karena 100 miliar tidak dapat dihentikan, maka tingkatkan anggarannya. Singkatnya, jangan pernah menyerah. Karena begitu menyerah, itu berarti menyerah hidup dan memilih mati. Dan dia akhirnya mengantarkan pesaing yang kenaikan harganya tidak kurang dari 10 miliar setiap kali. Carlson Hobbs tidak mengubah wajahnya, dan terus mengangkat tangannya. 130 miliar. Penonton gempar. Banyak yang mengira Bernard Arnault adalah kandidat pemenang malam ini. Tetapi begitu kedua orang China yang bersaing, langsung melempar Bernard Arnault dari langit. Total kekayaan bersih Bernard Arnault hampir 170 miliar dolar AS. Dan pil peremajaan ini pada dasarnya senilai 80% dari kekayaan bersihnya. Apalagi kompetisi ini belum berakhir. Jordan terus mengangkat tangannya dengan ekspresi sulit di wajahnya. 140 miliar. Setelah selesai berbicara, dia menoleh untuk melihat Carlson Hobbs. Wajahnya penuh ketidakpahaman. Carlson Hobbs merasa sedikit malu dilihat oleh Jordan. Bagaimanapun, dia tahu situasi Jordan dengan cukup baik. Dan dia tahu bahwa hidup Jordan tidak lama lagi. Namun, setelah ragu sejenak, dia tetap mengangkat tangannya. 150 miliar. Adegan itu bahkan lebih mengejutkan. Metode penawaran semacam ini, menurut mereka, adalah pertarungan antar dewa. Saat ini, Jordan hampir muntah darah. Keluarga Fox memiliki kekayaan ratusan miliar dolar. Untuk melanjutkan kemakmuran keluarga, sebagian besar dana diinvestasikan dalam investasi jangka panjang. Dan sebagian disimpan dalam bentuk dana perwalian dengan sangat ketat. Dalam beberapa investasi jangka panjang, bahkan dibutuhkan investasi berkelanjutan selama puluhan tahun untuk menghasilkan aliran keuntungan yang stabil bagi generasi mendatang setelah beberapa dekade. Harta keluarga adalah sejumlah besar uang yang diinvestasikan. Prinsipnya, tidak akan pernah diambil kecuali hanya keuntungan yang dihasilkan. Demikian untuk melangsungkan keturunannya. Keluarga Fox memiliki ratusan miliar dolar dana perwalian keluarga yang tersebar di berbagai negara bereputasi tinggi. Perwalian keluarga ini dapat menjamin bahwa selama 5 anggota tetap Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak bangkrut dan manusia tidak menjadi punah, keturunan keluarga Fox tidak akan pernah kekurangan uang. Tetapi juga karena ini, seluruh keluarga Fox dapat menghasilkan uang tunai tidak lebih dari 200 miliar dolar AS. Jumlah uang ini hampir luar biasa tinggi di mata orang biasa, tetapi tidak lebih dari sepotong kecil daging di hadapan raksasa top dunia. Di antara mereka, keluarga Rothschild yang paling kuat dikatakan memiliki total aset lebih dari 5 triliun dolar AS. Yang hampir sama dengan produk nasional bruto seluruh Amerika Serikat selama 2,5 tahun. Namun, beberapa orang luar merasa bahwa angka ini terlalu dilebih-lebihkan dan tidak bisa dipercaya sama sekali. Namun, sebagian orang merasa bahwa angka tersebut masih sedikit konservatif dibandingkan dengan kekayaan keluarga Rothschild yang sebenarnya. Namun, hanya manajer puncak keluarga Rothschild yang benar-benar mengetahui angka sebenarnya. Dan pada saat ini, Carlson Hobbs nomor 099 mengangkat tangannya lagi dan berkata dengan lantang, "Saya akan membayar 160 miliar." Bab 3926. Jordan sangat marah. Dia tidak mengerti mengapa pihak lain masih terus menekannya selangkah demi selangkah di depan kesempatan terakhirnya. Walaupun pihak lain tahu dirinya sudah sekarat. Apalagi kedua belah pihak adalah kenalan lama. Meski tidak memiliki persahabatan yang mendalam,
Tidak perlu bersaing sampai mati seperti ini, bukan? Dirinya mungkin hanya berjarak puluhan hari dari kematian. Jika gagal memanfaatkan kesempatan ini, hidupnya akan berakhir. Tetapi pihak lain baru berusia 50 tahun. Mengapa repot-repot mempersulit hidupnya? Dirinya sangat membutuhkan pil peremajaan, dan tidak bisa menunggu hingga tahun depan. Untuk sesaat, Jordan bahkan merasa pihak lain sepertinya ingin membunuhnya. Coulson Hopes juga sedikit tidak berdaya. Tentu saja dia tahu situasi Jordan. Tetapi dia memiliki posisi dan kesulitannya sendiri. Dia hanya bisa terus bersaing dengan Jordan. Jordan tahu bahwa dia tidak jauh dari likuidasi. Mentalitasnya telah runtuh. Dia berkata dengan suara bergetar, 170 miliar. Chandler Leonard, yang duduk di baris pertama dan jarang berbicara, merasa sedikit emosional melihatnya. Dia tidak bisa menahan desahan pelan. Ternyata malapetaka Jordan ada di sini. Bagaimana dia bisa menjadi lawan orang itu? Coulson Hopes hendak mengajukan penawaran, dan pendamping di sampingnya berkata dengan suara rendah, "Tuan, apakah Anda ingin mengkonfirmasi pertanyaan itu terlebih dahulu sebelum mengajukan penawaran?" "Kalau tidak, bukankah itu?" Coulson Hopes melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, "Sebelum mengajukan pertanyaan itu, pertama-tama saya harus menekan Tuan Fox. Kalau tidak, akan sangat sulit menyentuh Tuan di belakang pil peremajaan ini." Setelah selesai berbicara, dia menghela napas, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lupakan saja, biarkan Jordan Fox mati dengan bahagia." Setelah mengatakan ini, dia mengangkat tangannya lagi, melambaikan dua jarinya, dan berkata dengan tenang, 200 miliar. Tiga kata ringannya terdengar seperti guntur di telinga semua orang. Siapa sangka harga pil peremajaan bisa dilelang seharga 200 miliar dolar AS. Sialan ini membuat semua orang memiliki ilusi yang tidak nyata tentang dunia. Apa yang terjadi di sini malam ini, setelah meninggalkan hotel ini, jika memberi tahu siapapun, tidak akan pernah ada yang percaya. Namun, kenyataan begitu ajaib. Obat mujarab yang disebut pil peremajaan melejit hingga ketinggian yang mengerikan sebesar 200 miliar dolar oleh sekelompok orang kaya yang akan segera meninggal. Mentalitas Jordan telah runtuh, dan mentalitas Bernard Arnault sudah benar-benar runtuh. Dia awalnya berpikir bahwa dia adalah raja lapangan. Tidak disangkanya, bahwa ketika dia akhirnya menunjukkan pedangnya, dia akan menjadi junior. Sekarang, harga pil jauh melebihi seluruh kekayaan bersihnya. Bahkan jika dia mengambil semua harta keluarganya dan tidak menyisakan apapun untuk dirinya sendiri, sama sekali tidak mungkin untuk membeli pil peremajaan ini. Dia sangat marah di dalam hatinya, dan mau tidak mau mengutuk dalam hati. Jika saya tahu ini masalahnya, apa yang pantas saya terima? Adapun Jordan, setelah mentalitasnya runtuh, dia tampak beberapa tahun lebih tua dalam sekejap. Dia mencengkeram dadanya. Jantungnya sakit seperti ditusuk pisau, membuat seluruh dadanya sangat sakit sehingga dia tidak bisa berbicara. Jasmine juga diam-diam menarik napas dalam-dalam untuk menyesuaikan mentalitasnya. Kemudian, dia berkata, "Penawar nomor 099 menawar 200 miliar dolar AS. Apakah ada orang lain yang lebih tinggi darinya?" Lagi pula, dia memandang Jordan tanpa sadar. Setelah harga menembus 100 miliar dolar AS, hampir terjadi pertarungan antara keduanya. Jordan sangat kesakitan. Baginya, 200 miliar dolar AS adalah 1/5 dari harta keluarganya. Namun, dia sudah mencapai batas atas uang tunai yang bisa dia bayarkan. Selain itu, keluarga Fox tidak akan pernah menyisihkan begitu banyak uang. Kali ini, untuk jaminan dirinya untuk lelang pil peremajaan, 200 miliar dolar AS sengaja disimpan di bank Swiss. Apalagi Jordan juga merasa cadangan 200 miliar dolar AS sudah cukup baginya untuk memenangkan pil peremajaan. Penyelesaian dolar AS di seluruh dunia tidak perlu diaudit. Selama ada perintah, Bank Swiss dapat membayar uangnya dalam sekejap. Namun, kata-kata ringan Coulson Hopes senilai dengan semua uang tunai yang telah dia siapkan. Bab 3927. Ini juga berarti posisi Jordan telah dilikuidasi dan dia tidak bisa lagi melanjutkan permainan. Namun, Jordan berpikir, pelelangan memberi waktu setengah jam untuk membayar.
Menggunakan setengah jam ini, seharusnya bisa mengumpulkan sebagian dana dari tempat lain. Memikirkan hal ini, Jordan mengangkat tangannya lagi dan berseru, "Saya akan membayar 210 miliar." Jordan sadar, ini adalah tawaran terakhirnya. Jika Carlson Hobbs terus menaikkan harga, dia hanya bisa mengaku kalah dan mulai mempersiapkan pemakaman ketika dia kembali. Meskipun cucunya Kathleen telah menjalin hubungan tertentu dengan pemilik pil peremajaan, tetapi sekarang harga pil peremajaan telah mencapai harga ini. Jordan tidak lagi memiliki harapan pada Kathleen, karena dia tahu itu mutlak. Mustahil bagi cucunya membantunya mendapatkan pil peremajaan. Tanpa diduga, Carlson Hobbs langsung berkata tanpa ragu, 220 miliar. Pada saat ini, ekspresi Jordan membeku seketika, dan gerakan tubuhnya juga berhenti seketika. Dia akhirnya menyadari mengapa pelelangan ini sangat gila. Karena ini benar-benar tentang kehidupan manusia. Jika menang, hidup bisa dilanjutkan. Jika kalah, meskipun Anda bernilai ratusan miliar atau triliunan, tidak masalah jika Anda keluar dari pintu ini. Anda harus menunggu kematian datang. Jika kondisi fisiknya tidak terlalu buruk dan dia dapat bertahan selama 1 tahun lagi, maka mungkin ada kesempatan untuk kembali dan bersaing memperebutkan pil peremajaan tahun depan. Kalau tidak, jika Anda seperti Jordan, pada dasarnya Anda dapat kembali dan mempersiapkan pemakaman. Jasmine memandang Jordan dan bertanya, "Nomor 035, apakah Anda ingin melanjutkan penawaran?" Jordan sadar kembali dan segera menatap Jasmine dengan wajah pucat. Dia menggelengkan kepalanya dengan sedih. Dia tahu sudah kalah. Bahkan jika dia terus menaikkan harganya, dia tidak akan mampu membayarnya. Dan itu hanya akan membuang-buang uang. Apalagi, ketika gagal membayar, dia akan diejek oleh penonton. Dan dia, pada saat ini, juga tahu bahwa dia sudah mendekati akhir hidupnya. Akan sia-sia untuk terus berjuang. Sebagai gantinya dia akan kehilangan jejak martabatnya yang terakhir. Frustrasi. Dia melambaikan tangannya dan tidak terus menawar. Segera, dia membenamkan kepalanya dalam-dalam. Memaksa dirinya menerima kenyataan bahwa akhir sudah dekat. Jarvis di samping juga penuh emosi. Dia ingin menghibur Jordan, tapi dia tidak tahu bagaimana menghiburnya untuk sementara waktu. Jadi, Jarvis hanya bisa menepuk punggung Jordan dengan ringan, dan berkata dengan suara rendah, "Tuan Fox, jangan emosional dengan kondisi fisikmu saat ini." Jordan sedikit mengangguk, tapi hatinya masih sakit. Carlson Hobbs memandang punggung Jordan, menghela napas, dan bergumam pelan, "Paman Fox, maafkan aku." Di ruang pribadi di lantai 2, wajah Kathleen sudah berlinang air mata. Riasan yang menempel di wajahnya sudah rusak oleh air matanya. Saat ini, dia tahu kakeknya putus asa. Keputusasaan semacam itu mungkin lebih besar daripada jatuh ke gua es di bulan ke-12 ketika air yang menetes berubah menjadi es. Sedangkan untuk dirinya sendiri, sambil merasa kasihan pada kakeknya, dia tidak bisa menahan kesedihan. Karena, dia juga tahu bahwa pil peremajaan sudah sangat mahal. Bahkan cadangan uang tunai seluruh keluarga Fox tidak cukup untuk membelinya. Kalau begitu, bantuan apa yang dia bisa berikan kepada Charlie? Jadi, apa yang harus saya minta pada Charlie? Memohon padanya untuk memberi kakek 1, atau bahkan setengah pil peremajaan. Charlie memperoleh 300 miliar dolar AS dalam satu lelang. Jika dia mengambil 100 juta dolar AS dengan santai, dia dapat membayar semua kebaikannya puluhan kali. Dan Charlie, yang berada di ruang pemantauan juga sedikit ngeri. 220 miliar dolar AS. Ini adalah kekayaan yang mencengangkan. Tetapi Carlson Hobbs ini, modal yang dia nyatakan hanya 100 miliar dolar AS. Siapa identitas aslinya? Saat ini, Jasmine mulai menghitung 3 seperti biasa. Setelah tidak ada yang menaikkan harga untuk 3 kali terakhir, dia menjatuhkan palu dengan penuh semangat dan mengumumkan dengan lantang, "Selamat kepada nomor 099. Yang berhasil memenangkan satu-satunya pil peremajaan utuh dalam lelang ini dengan harga 220 miliar dolar AS. Begitu kata-kata itu terucap, Carlson Hobbs nomor 099 berdiri perlahan, memandang Jasmine, dan berkata dengan keras, "Non Amor,
Saya tahu pemilik pil peremajaan pasti ada di suatu tempat sedang menonton apa yang terjadi di sini. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk membicarakan bisnis dengannya. Menghadapi perilaku Carlson Hobbs yang tidak mengikuti rutinitas, Jasmine tidak tahu bagaimana menjawabnya. Lagi pula, ini adalah pemilik 220 miliar dolar AS. Tentunya dia tidak bisa begitu saja mengusirnya hanya karena dia tidak mematuhi disiplin. Tepat ketika Jasmine ragu-ragu, Carlson Hobbs melihat ke salah satu kamera pengintai dan berkata dengan lantang, "Jika Anda mengizinkan saya membawa pulang pil peremajaan ini, saya dapat membayar Anda 300 miliar dolar AS." Bab 3928. 300 miliar dolar. Semua orang di tempat kejadian hampir pingsan. Banyak orang yang menebak-nebak, siapa identitas orang ini? Mengapa dia bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Selain itu, berdasarkan harga transaksi, dia menambahkan 80 miliar dolar AS lagi, hanya untuk membawa pulang pil peremajaan ini. Mungkinkah dia membeli pil peremajaan untuk orang lain? Jasmine tiba-tiba sedikit bingung. Karena dia tahu bahwa itu adalah aturan yang ditetapkan oleh Charlie bahwa pil peremajaan harus diminum di tempat. Namun, ini adalah tambahan 80 miliar dolar AS. Penghasilan tambahan ini saja sudah lebih dari aset seluruh keluarga Moore. Karena itu, dia tidak berani mengklaim. Pada saat ini, Isaac juga tertegun. Dia tanpa sadar menatap Charlie, menelan ludahnya, dan bertanya, "Tuan, ini, apa yang harus kita lakukan?" Pada saat ini, Charlie melihat Carlson Hobbs di monitor, tersenyum sedikit, dan berkata, "Saya menjual pil peremajaan bukan untuk dua tujuan. Bukan untuk dibawa pulang dan diminum oleh orang lain, atau membawa pulang dan mencoba menirunya." Setelah itu, Charlie berkata lagi, "Saya pikir dia sepertinya lebih dekat dengan kemungkinan pertama." Segera, dia mengambil walkie-talkie dan berkata, "Jasmine, tolak dia. Beritahu dia bahwa dalam pelelangan ini, aturan dan keadilan di atas segalanya. Beri dia dua pilihan, ikuti peraturan, segera bayar 220 miliar dolar, dan minum pil peremajaan di tempat, atau tinggalkan ruangan." Jasmine kaget saat mendengar ini. Dia tidak menyangka Charlie menolak begitu saja. Ini ada tambahan 80 miliar dolar AS. Namun, dia juga tahu Charlie sudah membuat keputusan. Dia tentu saja tidak memenuhi syarat untuk melakukan lobby apapun. Jadi, dia segera menatap Carlson Hobbs, dan berkata dengan dingin, "Nomor 099. Aturan kami sangat jelas. Siapapun yang berhasil membeli pil peremajaan harus dimakan sendiri di tempat. Aturan ini tidak akan pernah diubah. Dalam pelelangan kami, aturan dan keadilan di atas segalanya." Kata-kata Jasmine menyebabkan keributan. Siapa sangka penyelenggara akan langsung menolak tambahan 80 miliar dolar AS untuk aturan yang mereka buat. Bukankah ini terlalu kaku? Carlson Hobbs juga tercengang. Dia mengira pihak lain pasti tidak akan mampu menahan godaan ini. Dia tidak pernah bermimpi pihak lain akan menolaknya secara langsung. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan suara nyaring, "Kamu tidak menyukainya. Oke, saya menambahkan 20 miliar lagi. Jika saya diizinkan membawa pulang pil peremajaan ini, saya akan memberi Anda 320 miliar. Charlie berkata melalui walkie-talkie tanpa berpikir. "Jasmine, peringatkan dia. Mulai sekarang, sebelum pembayaran, jika dia mengatakan satu omong kosong lagi, dia akan segera dikeluarkan sesuai dengan peraturan." Jasmine langsung memarahi. "Nomor 099. Mulai sekarang, jika kamu mengatakan satu kata lagi yang tidak ada hubungannya dengan pelelangan, atau melanggar aturan pelelangan, aku akan mengeluarkanmu dari pelelangan." Carlson Hobbs segera berdiri di tempat bagai tersambar petir. Tambahan 100 miliar dolar tidak cukup untuk membuat orang-orang di belakang pil peremajaan sedikit mengubah peraturan. Apa latar belakang orang ini? Ada konsentrasi yang begitu besar. Tiba-tiba, dia tidak tahu harus berbuat apa. Otaknya berjalan cepat. "Saya di sini ingin mengetahui realitas pil peremajaan. Jika hal ini dilebih-lebihkan, setelah mendapatkannya, saya harus kembali dan melaporkannya secara langsung. Jika pil ini benar-benar ajaib seperti yang dikatakan dalam legenda, maka aku harus bisa membawa pulang dengan segala cara."
Intinya, harus bawa pulang. Jika saya tidak bisa membawa pulang 220 miliar dolar AS, saya akan memakannya. Kalau begitu, bagaimana saya berurusan dengan keluarga saya saat kembali? Selain itu, aku masih sangat muda. Menghabiskan begitu banyak uang dan meminum pil peremajaan seperti itu pasti akan menimbulkan ketidakpuasan dan kecemburuan dari anggota keluarga lainnya. Aku akan dibenci sebagai gantinya. Bab 3929. Jadi, kalau aku tidak bisa membawa pulang pil ini, maka aku tidak bisa mengeluarkan dan menyalurkannya sendiri. Namun, jika saya berhasil membawa pulang, saya bahkan menyinggung Paman Fox. Dia pasti merasa tidak rela. Tepat ketika dia ragu-ragu dan meronta-ronta, Jasmine bertanya lagi, "Tidak, 099. Apakah kamu mau membayar?" Carlson Hobbs ragu-ragu sejenak, meletakkan semua harga dirinya, dan memohon dengan keras, "Saya mohon, buatlah disampaikan untuk saya. Jika tambahan 100 miliar dolar AS tidak cukup, saya bersedia menambahkan 50 miliar lagi. Tambahkan 50 miliar lagi. Jadi total 370 miliar. Banyak orang kembali tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan akan ada bos besar yang dapat memberikan uang tunai 370 miliar dolar AS yang dia sembunyikan. Apa latar belakang pria ini? Dan Carlson Hobbs tahu betul bahwa pil peremajaan ini tidak boleh dia makan sendiri. Dia pasti akan menjadi sasaran kritik keluarga setelahnya. Karena itu, dia hanya memiliki dua pilihan. Bawa pulang pil peremajaan, atau kembali dengan tangan kosong. Jadi, dia harus mencoba untuk yang terakhir kalinya. Jika bisa dibawa pulang, keluarganya akan senang. Jika tidak dapat mengambilnya, selama tidak mengeluarkan uang dan miringnya sendiri, dia sudah melakukan yang terbaik. Dalam hal ini, dia akan mendapat pujian karena sudah kerja keras. Namun, Charlie sama sekali tidak tertarik dengan uang. Dia berkata di walkie-talkie, "Jasmine, ikuti aturan. Minta seseorang mengeluarkannya dari ruangan." Jasmine tidak berani membangkang, dan langsung berkata, "Karena nomor 099 telah berulang kali melanggar aturan kami, dan peringatan berulang kali tidak efektif, tolong staf untuk mengusir 099 dari ruangan." Ada yang berhasil lagi. Tidak ada yang membayangkan pencipta akan melepaskan tambahan uang tunai 150 miliar dolar AS hanya untuk mempertahankan prinsipnya. Dan Carlson Hobbs benar-benar tercengang. Dia tidak tahu penyihir macam apa yang ada di belakang pil ini. Dia tidak menggubris tambahan 150 miliar dolar. Saat ini, beberapa tentara Istana Wanlong telah mendatanginya. Salah satu dari mereka berkata dengan dingin, 099. Tolong segera pergi bersama saya. Atau saya akan memaksa Anda meninggalkan tempat ini. Carlson Hobbs tahu dia tidak mungkin membawa keluar pil peremajaan. Dia hanya bisa menghela napas dan mengangguk tanpa daya. Kemudian, dia berjalan keluar dari barisan duduknya, memandang Jordan yang tidak jauh, menangkupkan tangannya dan berkata, "Paman Fox, maafkan aku." Begitu dia selesai berbicara, dia dibawa ke pintu oleh dua anggota staf. Pada saat ini, hati Jordan dihidupkan kembali dengan harapan. Meskipun dia belum tahu apa yang akan dilakukan penyelenggara dengan pil peremajaan. Dia melihat Carlson Hobbs pergi. Dia tahu bahwa dia tiba-tiba menjadi cerah kembali. Semua orang yang melihat Carlson Hobbs dibawa pergi dari ruang pelanggan dalam keadaan putus asa. Selain kaget, semua orang juga mulai bertanya-tanya bagaimana tanggapan penyelenggara selanjutnya. Apa yang paling diharapkan Jordan adalah pil peremajaan ini dapat dia dapatkan lagi. Dalam hal itu, dia hanya perlu menawar 100 miliar dolar AS untuk mengalahkan Bernard Arnault. Namun, saat ini, setelah Jasmine menerima instruksi Rincin Charlie, dia langsung berkata, karena nomor 099 dikeluarkan karena pelanggaran aturan, sekarang pil peremajaan ini akan diberikan kepada setiap orang secara bergiliran sesuai dengan harga penawaran terakhirnya. Jasmine memandang Jordan dan berkata, "Tidak, 035. Harga permintaan tertinggi Anda adalah 210 miliar dolar AS. Anda kandidat pertama yang bisa membeli pil peremajaan ini. Apakah Anda ingin membayar harga ini?" Jordan sangat gembira, tetapi sifat pengusaha masih mendorongnya.
Dia bertanya dengan ragu-ragu. Karena nomor 099 baru saja meninggalkan tempat kejadian. Bisakah pelanggan diulang kembali? Jordan merasa bahwa dengan kepergian Carlson Hobbs, tidak ada seorang pun di antara hadirin yang bisa menjadi lawannya. Dia menunggu jawaban Jasmine dengan penuh harap. Tetapi Jasmine berkata dengan tegas, "Tidak. Jika Anda menyerah pada harga 210 miliar dolar AS, kesempatan untuk membeli akan diberikan kepada nomor 016. Setelah itu, dia memandang Bernard Arnault dan berkata, "Tidak, 016. Tawaran tertinggi Anda adalah 72 miliar dolar AS. Anda berada di urutan kedua yang bisa membeli pil peremajaan. Jika nomor 035 menyerah, Anda akan memiliki kesempatan untuk membeli pil peremajaan ini seharga 72 miliar." Berbicara tentang ini, ekspresi Jasmine menjadi dingin. Dia berkata kepada hadirin, "Seperti yang selalu saya tekankan, bagi kami, uang tidak akan pernah didahulukan. Aturan dan keadilan adalah mutlak." Bab 3930. Ketika Bernard Arnault mendengar ini, dia sangat gembira hingga hampir menangis. Dia sudah lama diberitahukan oleh doa dewa, dan dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan memiliki kesempatan lagi. Yang paling dia nantikan sekarang adalah Jordan menyerah. Jika Jordan menyerah, pil peremajaan akan menjadi miliknya. Atau mungkin Jordan tidak mampu mengeluarkan begitu banyak uang. Pil itu menjadi miliknya, apalagi dia tidak perlu membayar lebih dari 200 miliar, atau lebih dari 100 miliar. Dia hanya perlu membayar harga tertinggi yang dia tawar sebelumnya, 72 miliar. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba tidak merasa penyelenggara lelang itu licik. Sebaliknya dia merasa penyelenggara lelang memancarkan rasa kesejahteraan kemana-mana. Jordan juga pingsan saat ini. Tawaran 210 miliar disebut dipilih demi dipilih di bawah tekanan kompetisi Carlson Hobbs. Jika Carlson Hobbs tidak menusuk, bagaimana dia bisa mendorong harga ke level setinggi itu? Oleh karena itu, jika peletangan ulang dimungkinkan, tentu saja ini menjadi solusi terbaik untuknya. Namun, dia tidak mengira penyelenggara menganggap aturan dan keadilan sangat serius. Jika dirinya tidak mau membayar 210 miliar, penyelenggara lebih suka menjualnya kepada Bernard Arnault seharga 72 miliar. Penyelenggara tidak memerdulikan uang sama sekali. Kali ini, seluruh peserta juga kagum dengan prinsip dan keadilan penyelenggara. Mereka tahu bahwa yang baru saja ditolak penyelenggara adalah 370 miliar dolar AS yang ditawarkan oleh Carlson Hobbs. Dan jika Jordan juga menyerah, mereka lebih memilih menjual pil peremajaan kepada Bernard Arnault. Dan harga yang ditawarkan Bernard Arnault sebelumnya hanya 72 miliar, 37 miliar, dan 72 miliar. Di tengah, ada selisih 300 miliar dolar AS. Namun, untuk Jordan, dia merasa di dalam hatinya bahwa dia seharus bisa membeli pil tersebut seharga 100 miliar, bukan 210 miliar. Sifat seorang pengusaha membuat Jordan merasa sangat tidak nyaman. Tawaran 210 miliar dolar AS sudah menjadi batas limit bagi saya. Saya hanya bisa membayar 200 miliar dengan cepat. Saya harus memikirkan cara untuk sisa 10 miliar. Meskipun tidak sulit untuk mengumpulkan 10 miliar yuan. Namun juga, semua uang tunai terkuras. Akan ada banyak efek negatif seperti kartu domino. Akan sangat bagus jika saya bisa menawar lagi. Bagaimana Bernard Arnault bisa menjadi lawan saya? Dia tadi menawar 72 miliar. Dan aku bahkan bisa mengakhiri pertempuran dengan 90 miliar. Selain itu, menawar 90 miliar yuan sama sekali tidak relevan dengan seluruh keluarga Fox. Jadi, dia beralasan dan berkata, "Nona Moore, aturan ini sedikit tidak adil, bukan? Jika saya menyerahkan harga 210 miliar dolar AS, mengapa 016 dapat mengambil alih dengan harga 72 miliar dolar AS? Perbedaannya terlalu banyak, dan itu juga merupakan kerugian besar bagi penyelenggara. Oleh karena itu," dia melanjutkan, "saya pribadi berpikir bahwa solusi terbaik dan paling adil adalah kedua belah pihak menawar lagi." Jasmine berkata dengan enteng, "Maaf 035, peraturan adalah peraturan.
Jika kami menjual pil peremajaan ini ke 099 dengan harga 370 miliar dolar AS mengadakan demi uang, bahkan jika Anda menginginkan 2 triliun, Anda tidak mungkin memiliki kesempatan untuk 10 miliar transaksi. Anda harus berterima kasih kepada aturan dan keadilan kami karena memberi Anda kesempatan ini. Alih-alih mendistorsi aturan kami dan mencari kepentingan terbaik untuk diri Anda sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.